Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau dan tanah subur, hiduplah seorang gadis bernama Dewi. Ia cantik, lembut, dan ketika tersenyum, semua orang merasa seolah matahari terbit lebih cerah dari biasanya. Namun di balik kecantikannya, Dewi menyimpan satu hal yang sangat tidak ia sukai. Ia malu mengakui ibunya sendiri. Ibunya, Mbok Rondo, adalah wanita tua yang miskin. Pakaiannya lusuh, tubuhnya mulai bungkuk, dan tangannya selalu kotor karena bekerja di ladang sejak pagi hingga malam. Meski begitu, Mbok Rondo sangat menyayangi putrinya. Ia bekerja keras seorang diri untuk membesarkan Dewi sejak kecil. Namun seiring Dewi tumbuh semakin cantik, rasa malunya kepada ibunya justru makin besar. Suatu hari, kabar tersebar di desa bahwa ada seorang pemuda kaya dari kota hendak datang melamar Dewi. Rakyat desa gempar, sebab itu adalah kehormatan besar. Mbok Rondo pun bahagia tidak karuan. Ia mencuci pakaian terbaik Dewi, menyiapkan makanan, dan membersihkan rumah kecil mereka dengan hati penuh harapan. Ketika pemuda itu datang, ia tampak gagah dan sopan. Dewi bertemu dengannya di depan rumah. Ia tersenyum malu. Pemuda itu kagum pada kecantikannya. Semuanya berjalan baik, sampai ibunya keluar. "Dewi, ibu bawakan air minum untuk tamumu," kata Mbok Rondo sambil tersenyum. Dewi terdiam. Matanya langsung melirik pemuda itu, lalu ke ibunya. Baju ibunya kotor, rambutnya kusut, dan kakinya penuh lumpur ladang. Dewi merasa malu setengah mati. Pemuda itu menatap keduanya, terlihat kebingungan. Dan saat itulah Dewi melakukan kesalahan yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Maaf, itu bukan ibuku," katanya cepat. "Itu hanya pembantu." Mbok Rondo berhenti. Wajahnya langsung pucat. Tangannya yang membawa cangkir gemetar. "Dewi, ini ibu?" bisiknya pelan. "Kenapa kau bilang begitu?" Namun Dewi menepisnya. "Ibu pergi saja, jangan memalukan aku." Pemuda itu terlihat tidak nyaman. Tanpa banyak bicara, ia meminta izin pulang. Lamaran itu batal. Ia mundur dengan sopan, tetapi jelas kecewa. Setelah pemuda itu pergi, Mbok Rondo menatap Dewi dengan mata yang penuh luka. "Aku bekerja untukmu, siang dan malam, dan kau malu padaku." Dewi tidak menjawab. Ia hanya berbalik, masuk ke rumah, dan membanting pintu. Hari-hari berikutnya, Dewi tetap keras kepala. Ia tidak meminta maaf. Ia menganggap semuanya salah ibunya karena penampilan ibunya tidak seperti ibu orang lain. Hingga suatu hari, Dewi diajak teman-temannya pergi ke pasar kota. Ia memakai pakaian terbaiknya. Dan ketika melewati jalan setapak menuju pasar, ia melihat sosok ibunya berjalan tertatih membawa hasil panen. "Ibu," panggilnya. Mbok Rondo menengok dengan senang. Namun begitu teman-teman Dewi tertawa melihat kondisi ibunya, Dewi langsung menunduk. "Siapa itu?" tanya salah satu temannya. Dan Dewi menjawab sambil memalingkan wajah. "Entahlah, mungkin pengemis." Itulah detik yang membuat hati Mbok Rondo benar-benar pecah. Ia berhenti, menatap putrinya lama sekali, dengan mata yang penuh air. "Aku bukan siapa-siapa bagimu, Dewi." Dewi pura-pura tidak mendengar. Dengan suara bergetar, Mbok Rondo berbisik, "Kalau begitu, biarlah Tuhan yang memberi pelajaran." Langit tiba-tiba menjadi gelap, angin kencang bertiup, tanah bergetar. Dewi terdiam, ketakutan. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa berat, sangat berat. Ketika ia melihat ke bawah, ia terkejut kakinya berubah menjadi batu. "Tidak, ibu, tolong aku!" Dewi berteriak panik, tubuhnya semakin keras. Kakinya berubah menjadi bongkahan batu kelabu. Tangannya retak, kulitnya mengeras. Air matanya mulai jatuh dalam butiran kristal. "Ibu, aku menyesal. Ibu, maafkan aku." Mbok Rondo menutup wajahnya, menangis dalam-dalam. Tetapi kutukan itu telah berjalan. Dewi tidak bisa lagi bergerak. Tubuhnya kini tegak berdiri membatu beku selamanya, tetapi matanya terus mengeluarkan air. Hingga hari ini, jika seseorang melewati bukit itu, mereka sering melihat batu besar menyerupai sosok gadis yang menangis. Orang-orang berkata, pada malam tertentu, terdengar suara lirih, "Ibu, maafkan aku." Dan batu itu dinamakan batu menangis. Legenda ini mengajarkan bahwa sebesar apapun kekayaan dan kecantikan, tidak ada yang lebih mulia daripada menghormati orang tua.